Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu kembali, bersilaturahmi, bertatap muka, kembali dipertemukan melalui kajian Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-208. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada pagi hari ini Golden Habit Forum akan berdiskusi atau topik yang akan dibawakan oleh para pemantik pada hari ini adalah berkaitan dengan amar ma'ruf ayah ibu kepada anak, tahsinul adab pada masa menyusu. Dan insya Allah pada pagi hari ini, pemantik pada pagi hari ini yaitu Ustaz Agus Sukaca dan juga Dr. Muhammad Syafaq Hanung. Sebelum kita mulai, Ibu-Bapak sekalian, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mungkin pengantar dari Dr. Agus Sukaca terlebih dahulu. Silakan, Dr. Agus Sukaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Yang alhamdulillah di pagi ini ya, sebarannya mulai dari ujung timur Jayapura ya, sampai Sumatera sudah hadir, di tengah-tengahnya ada NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur dan ini kita berada di penghujung tahun 1446 Hijriah. Karena di bulan depan kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Kita masih melanjutkan topik yang di Sabtu yang lalu kita bahas tentang tahsinul adab. Ya, ini tugas amar ma'ruf orang tua kepada anak-anaknya. Dan hari ini kita akan berdiskusi bagaimana tahsinul adab utamanya pada masa laktasi. Ya, jadi topik kita bagaimana tahsinul adab pada masa laktasi. Ini tahsinul adab ini menjadi kewajiban orang tua yang sangat utama kepada anaknya dan merupakan hak anak, ya, di mana anak mendapatkan hak untuk mendapatkan adab yang baik. Dan masa laktasi merupakan masa yang istimewa karena Allah memerintahkan kita untuk memberikan laktasi, menyusui anak itu 2 tahun. Haulaini kamilaini, ya, selama 2 tahun. Jadi masa laktasi ini mulai 0 sampai 2 tahun. Ya, jadi begitu lahir sampai 2 tahun ini adalah masa laktasi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan periode penting di dalam pembentukan adab anak. Ya. Kita tahu bagaimana proses pembentukan adab, ya. Ini ada 3 indera penting, ya, neurosensori, ya, ada indera pendengaran, indera penglihatan, indera perasa atau sensori,
Yang itu semua nanti akan memberikan pengaruh pada memori kita. Nah, memori itulah yang kemudian akan menjadikan apa adab ya. Nah, di situ akan apa ada deklaratif memori, merekam hal-hal yang apa ilmu pengetahuan, peristiwa ya. Kemudian yang reflektif itu kemahiran dan kebiasaan ya. Yang ini apa yang didengar anak itu nanti yang akan menjadi adab ya akan menjadi akhlak selanjutnya anak itu dibentuk akan seperti apa ini dari apa yang didengar apa yang dirasa apa yang dilihat itu yang akan membentuk dan Bapak Ibu sekalian Nabi kita menyatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidani ayunasurani ayumajisani. Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, ini kita tahu ketika lahir itu fitrah. Fitrahnya cenderung kepada kebenaran, cenderung pada Allah, ya, cenderung pada Islam, ya, itu dia dalam keadaan Islam, maka apa yang dilakukan kedua orang tuanya itu akan mempengaruhinya, akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Akan menjadi apa? Itu sangat bergantung dari orang tuanya. Ya. Kenapa tidak menjadi Islam? Nah, karena Islam itu fitrah. Ya. Berarti kalau dia pengaruhnya baik sesuai dengan fitrah, maka dia tetap berada di dalam keadaan Islam. Nah, periode ASI eksklusif ini adalah periode di mana anak merasakan, mendengar, melihat utamanya dari ibu. Maka apa yang diberikan ibu itu akan membentuk kepribadian anak. Bagaimana dia merasakan? Ya. Misalnya ketika dia sedang menetek, ya, apakah dia mendapatkan perhatian, kasih sayang dari ibu? Atau kemarin Pak Syafa menyampaikan itu apa namanya disambil main HP dan lain sebagainya. Ya, itu akan membentuk bagaimana anak. Ya. Kemudian bagaimana yang didengar dari ibunya. Ya. Yang didengar dari ibunya itu apa saja? Yang baikkah? Kalau dia banyak mendengarkan Quran, mendengarkan kata-kata yang baik, itu akan membentuk. Yang dilihat, bagaimana sikap ibunya, aktivitas ibunya, lingkungannya, ayahnya, kakaknya, ini akan membentuk. Karena periode ini, interaksi utamanya adalah dengan ibu. Ya. Nah, selanjutnya lanjut pada periode eh, lanjutnya, ya, ya. Jadi sampai usia 2 tahun, interaksi utama dengan ibu, interaksi lainnya bisa dengan bapak, dengan saudara, kakak-kakaknya, ya, dengan orang serumah, maka di situ apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itulah yang akan membentuk kepribadian anak. Maka crucial point di dalam pembinaan atau tahsinul adab adalah bagaimana memberikan apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, nanti insya Allah Dr. Safa dalam perspektif tumbuh kembang anak, apa saja yang terjadi, bagaimana kita bisa menginstalkan adab, ini mohon nanti Dr. Safa bisa memberikan apa namanya insight yang yang kita harapkan nanti bisa menggerakkan, ya, menggerakkan bagaimana ini masa sungguh-sungguh. Karena apa? Karena abawahu yuhawidani ayunasyurani ayumajisanihi bergantung dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka
masa ini merupakan golden periode emas untuk bisa membina generasi mendatang, ya, generasi baru penerus yang betul-betul baik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya kita perlu menseriusi bagaimana keluarga-keluarga muda yang mesti punya anak-anak kecil ini bisa mempunyai perspektif yang baik tentang pembinaan anak sehingga bisa fokus bagaimana tahsinul adab itu dilakukan secara serius. Apa yang dirasa, apa yang didengar. Nah, mendengar itu lebih dulu ya. Jadi bayi itu ketika dia lahir sudah mendengar, bahkan ketika di dalam kandungan sudah mendengar. Tapi melihat itu setelah lahir itu baru melihat pendek ya. Jadi melihat ibunya sebatas apa namanya bagaimana ibu menyusuinya. Jadi jaraknya pendek baru kemudian melihatnya berikutnya. Tetapi apa yang dirasa, yang didengar, yang dilihat itu tentu sangat berpengaruh. Demikian sebagai pengantar ya, sebagai pengantar nanti dilanjutkan oleh Dr. Syafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.